Hai saham gorengan loyal member, kembali lagi dengan rekomendasi saham swing. Kali ini untuk week 3 Mei 2025. Week 3 Mei ini baru akan dimulai di hari Selasa ya, karena hari Senin ini akan ada libur nasional Waisak, sehingga rekomendasi swing yang saya berikan hari ini kalian bisa analisa selama weekend ini dan lakukan pembelian mulai dari hari Selasa dan jual di hari Kamis atau Jumat. Nah, perbedaan dengan rekomendasi biasanya adalah rekomendasi swing ini biasanya lebih aman, naiknya lebih tinggi, menggunakan momentum, buy on weakness ataupun follow the trend, sehingga potensinya bisa sampai 5-10%, tetapi tetap aman dan pasti. Kalau kalian tertarik dengan rekomendasi sejenis, silahkan join ke saham gorengan premium ya. Linknya saya selalu berikan di kanan. Ya, di kanan gambar ini, silahkan kalian masuk aja ke link tersebut dan daftar sesuai dengan paket yang kalian inginkan. Oke, sesinya ada dua ya hari ini. Yang pertama adalah update rekomendasi minggu lalu, dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan yang sama atau bahkan lebih tinggi dengan rekomendasi baru di minggu depan. Update rekomendasi yang pertama itu ada FIT. Ini adalah yang saya rekomendasikan di minggu lalu. Kalian bisa cek sendiri di video minggu lalu. Ya, itu ada FIT. Nah, FIT ini saya rekomendasikan seperti ini. Persis ya, saya waktu itu bilangnya adalah di sini ya. Momen saya merekomendasikan itu adalah di sini, di hari Jumat ya. Dimana harganya waktu itu masih 140. Saya bilang kalian bisa beli di harga closingnya waktu itu dengan potensi target ke 155. Nah, ini exact match-nya dengan closing harga kemarin ini adalah 155. Tapi kalau kalian sebenarnya bisa dapat lebih tinggi, sebenarnya kalian bisa top profit di highest-nya itu di 192, atau bahkan di bukit sebelumnya itu di 177. Ini profit kalian mungkin sekitar 26% kalau bisa dapat di bukit sebelumnya ya di sini. Tapi kalau sesuai dengan target saya, kalian sudah untung 13%. Nah, ini menimbulkan pertanyaan baru buat member ya, yang ambil atau tidak ambil, mungkin yang tidak ambil, kalian bisa dapat untung 13% selain dari instrumen saham yang direkomendasikan di sini, itu di mana? Karena 13% ini kalau di reksadana pendapatan tetap atau di obligasi, ini baru bisa didapat sekitar 2,5 tahun ya, belum termasuk ada pajaknya. Oke, jadi ini salah satu rekomendasi yang berhasil ya, FIT. 13% hanya dalam 1 minggu. Saham yang kedua, ini ada TB. Nah, TB ini saya rekomendasikan di hari Jumat itu di 695. Ya, belum menyentuh 750 sebagai target saya. Belum juga menyentuh closing di batas amannya di 670 ya. Mungkin sempat nih di kemarin nih di 670 di hari Kamis. Sehingga menurut saya ini potensinya adalah untuk dilakukan cut loss. Nah, kalau kalian perpanjang stokastiknya untuk melihat lebih lanjut, TB ini baru bisa diambil lagi kalau terjadi penutupan higher low, di mana penutupannya seharusnya memantul di area ini, sehingga dia akan melakukan golden cross lagi di sini dan membentuk lower low. Di luar dari itu tidak menarik sama sekali dan bisa kalian tinggalkan. Meskipun ada potensi reversal di sini, menurut saya TB ini kurang menarik selama belum terbentuk konfirmasi reversalnya. Saham yang ketiga ini ada Ayam. Nah, Ayam ini juga kelihatannya masih sembrono yang bergeraknya ya. Saya rekomendasikan di hari Jumat kemarin di 145, harganya bahkan di awal-awal buka itu sudah turun melebihi dari harga batas amannya. Jadi di Ayam dan TB ini masih gagal ya, masih cut loss di 2% untuk TB dan Ayam. Untuk FIT bisa take profit di sekitar 13%. Nah, ini tergantung dari saham mana yang kalian pilih, yang kalian analisa lebih lanjut, yang kalian lebih suka dari 3 saham yang saya rekomendasikan. Ya, harapannya semoga kalian semua dapat yang untung ya. Cuma yang belum untung ya, ini hanya baru 1 minggu, jangan khawatir. Kita akan masuk ke rekomendasi yang di minggu depan menarik juga. Dan harapannya
semuanya profitnya lebih tinggi dari dari Fit ya. Oke. Saham yang saya rekomendasikan yang pertama, ini ada MTDL. Oke. MTDL ini saya pernah rekomendasikan, ini kayaknya sekitar 2 minggu yang lalu, ya, potensi profitnya masih menarik sebenarnya, masih sampai ke 595. Cuma kalau kita hapus analisanya, dan kita lihat lagi di sini, nah konfirmasi break-nya terjadi lagi, diiringi dengan stochastic golden cross, ya, stochastic golden cross yang menyebabkan terjadinya, kalau kalian lihat di sini, ini yang menyebabkan terjadinya higher low. Nah, ini seharusnya membentuk potensi reversal, ya, seharusnya membentuk potensi reversal karena di sini akan terjadi pemantulan stokastik menuju area 80 ini. Nah, potensi reversalnya seharusnya adalah yang tertinggi diambil dari bukitnya. Nah, bukit tertingginya kalau dari stokastik itu adalah di sini sebenarnya. Ini adalah area oversold-nya. Saya ambil dari MA5-nya dan saya tarik dari bawah batas amannya, sehingga ini menimbulkan support dan resisten yang cukup stabil untuk MTDL. Dan ini adalah support dan resistance yang baru. Kita uji dulu dengan historical data, ya. Resistance ini sangat kuat. MTDL ini ketika dia menyentuh supportnya di garis 555 ini, biasanya selalu memantul naik, dan ketika break resistance satunya, akan memantul di resistance keduanya. Saat ini harganya kemarin sempat menyentuh sampai ke support 2-nya, ya, sempat memantul, break dari resistance pertamanya, ya, saat di harga ini sebutannya resistance ya, jangan bingung ya. Lalu dia break sehingga ini menjadi support 1, dan harganya ini kemungkinan akan menguji resistance 2 dan resistance 3-nya, dengan harapan stokastiknya akan menuju ke arah ini lagi, ya. Artinya dia menyentuh area 80 lagi, dan harganya break sampai ke resistance 2-nya lagi. Ya, kita pasang beli di 570 dengan target seperti biasa, setengah dari bukit sebelumnya, yaitu sekitar 6,14% target profit kita, dengan batas aman adalah di support satunya, ya, di 2,63%. Sehingga kita akan dekatkan sedikit. Nah, ini adalah pergerakan harga yang saya rekomendasikan. Beli di 570 dan jual di 605 untuk MTDL. Pasang batas aman kuat di 555. Kalian tidak mau hold ketika dia break dari supportnya dan harus menunggu hingga ke 520 untuk memantul lagi. Ini adalah rekomendasi yang pertama. Kalau menurut kalian menarik, silahkan dibeli. Ya. Rekomendasi yang kedua ini saya belum pernah rekomendasikan sebelumnya, tapi saya melihat ini menarik sekali. Stokastiknya break, ya, sudah menyentuh area sekitar 20. Potensinya adalah dia akan melakukan break, ya, atau break reversal, golden cross. Mungkin terdekatnya adalah ke area 48. Nah, pengujiannya adalah berarti ke bukit sebelumnya. Nah, bukit sebelumnya yang terdekat dari area stokastik itu adalah di Desember ini. Sehingga kita bisa pasang target jauhnya, ya, itu ada di Desember ini hingga ke bukit sebelumnya. Nah, kita akan uji lagi garis-garis resistance-nya, di mana ini menjadi support yang cukup bagus ya di sini. Ketika harganya di bulan Desember 2024 ini turun, ini menjadi support yang bagus garis ini. Ya, lalu ketika support ini di break, garis ini, support 2-nya menjadi garis yang potensi yang bagus juga, dan support 3-nya juga sangat pas di sini. Jadi pergerakan dari garis ini, 3 garis ini, bisa menjadi menarik. Dan ketika kita lihat dia break dari garis ini, potensinya adalah menuju ke garis ini, dengan disertai penguatan dari stokastiknya. Ya, di sini ada penguatan volume sedikit tapi tidak signifikan. Sehingga kalau kita pasang beli, ya, targetnya adalah ke garis ini di 108 dengan batas amannya di 91, ya, sekitar 3%. Risk to reward di atas 3 ini menurut saya sudah sangat bagus, ya. Artinya kalian akan merisk sekitar 3% untuk dapat hampir 15%. Lebih dari 3
ya risk to rewardnya. Sehingga ini sangat menarik hoki untuk diambil dalam 1 minggu dengan harapan pergerakannya at least akan sudah memantul dari sini dan akan menuju ke arah sini ya. Hoki ini menurut saya cukup menarik. Lalu saham yang terakhir ini ada DSNG. Nah, DSNG ini polanya mirip sebenarnya ya. Cuma yang menjadikan spekulatif adalah dia belum melakukan break ya. Jadi harganya belum menyentuh area overbought-nya ya di area 20, sehingga ini akan cukup spekulatif. Cuma kalau kalian lihat candle-nya di sini membentuk hammer. Ya, dia membentuk hammer artinya permintaan belinya sangat kuat. Tinggal kalian tunggu break dari MA5-nya, maka potensinya sebenarnya dia akan membentuk golden cross langsung. Saya bisa pastikan itu. Nah, bukit sebelumnya ini terjadi cukup awal ya, di Februari, belum terlalu jauh. Nah, ini adalah potensinya, sehingga ketika dia break dari 775, ya, targetnya kemungkinan besar adalah ke setengah dari garis keduanya, atau sekitar 8%. Nah, yang kalian risk tidak mungkin kalian pasang support ke 8%. Saya biasanya pasang support ke area terdekat yang menjadi pantulan dari harga-harga terdekatnya, yaitu di 760, di mana 3 candle ya, ini, 4. Nah, itu selalu memantul dalam 1 minggu terakhir di harga tersebut. Jika harganya turun di bawah ini, maka kalian bisa melakukan cut loss. Ya, ini risk to reward rasionya juga di atas 3, itu sekitar 3,25. Ya, tiga-tiganya saham yang saya rekomendasikan ini adalah saham yang sifatnya pantulan. Jadi kalian bisa analisa lebih lanjut, bisa lihat dulu keadaan market di hari Selasa saat open sebelum kalian melakukan buy untuk ketiga saham ini. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.